saat ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang akan menjadi suatu bentuk keikutsertaan dalam mengikuti ujian akhir semester dalam mata kuliah homiletika yang diampu oleh Mner Heski Opit STHMA. Dalam khotbah yang saya akan bawakan ini yaitu terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 33. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, untuk itu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu atas cinta kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kini kami masih dipertemukan lagi di tempat ini untuk menyatakan syukur kami kepadamu. Di persekutuan ini kami akan membacakan dan merenungkan akan firman Bapa. Mari Engkau terangi hati dan pikiran kami agar firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar bisa tertanam dalam hati kami masing-masing, terlebih menjadi pegangan hidup kami dalam kami menjalani hari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bacakan pembacaan Alkitab kita di saat ini, yaitu 2 Korintus pasal 11 ayat 7 hingga berakhir pada ayat yang ke-33. Di bawah perikop pendapat Paulus, dan Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahui. Tetapi apa yang kau lakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dibanggakan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak bisa mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ulang lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah orang-orang Ibrani? Aku juga Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut.
5 kali aku didesta orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkat keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini, yang berbahagia bagi kita yang mendengarnya serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita tadi, sini saya memberikan judul dalam khotbah saya, yaitu meneladani Paulus. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa pengorbanan adalah suatu gambaran yang indah, gagasan yang menawan hati. Namun, tunggu sampai kita harus mengorbankan sesuatu yang penting bagi kita. Tunggu sampai kita melalui satu pengorbanan ke pengorbanan besar lainnya. Kita pun ketika memulai pelayanan mengawalinya dengan tekad yang berkobar-kobar. Kita ingin melayani karena kita mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hatinya. Saat itu rasanya kita siap untuk mengorbankan apapun juga. Waktu, tenaga, biaya, kenyamanan, kepentingan, dan mungkin juga perasaan atau ego. Namun, seberapa banyak dari kita yang ketika sampai di suatu titik merasa bahwa pengorbanan yang kita lakukan sudah terlalu banyak. Rasanya kita mulai rugi. Kita menjadi semakin lelah dengan semua pengorbanan kita. Kemudian tanpa kita sadari, kita mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Kita mencoba untuk menegosiasikan apa yang rela kita korbankan dan tidak. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus di suatu titik dalam pelayanannya, setelah melakukan begitu banyak pengorbanan, setelah melayani dengan segenap hatinya, ia masih juga harus menghadapi penghakiman dari kalangan jemaat Korintus. Kredibilitasnya sebagai seorang rasul dan pengajar dipertanyakan, bahkan dibanding-bandingkan dengan beberapa tokoh pengajar palsu di masa itu. Namun, semua itu tidak membuatnya mundur. Dalam pembelaan dirinya, ketika ia mengingatkan para penuntutnya akan apa saja yang telah ia korbankan demi melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Sebenarnya, Paulus tidak menyadarkan jemaat Korintus. Ia tetap setia membimbing jemaat itu yang telah menuduhnya kembali ke jalan Tuhan. Paulus tidak setengah-setengah dalam melayani. Semua ia korbankan, bahkan egonya pun yang terluka. Tidak heran jika Tuhan begitu mengurapinya, dan melalui pelayanannya lah Injil tersebar ke seluruh ujung bumi. Ketika semua pengorbanan yang kita lakukan seolah menguras diri kita, apakah yang akan kita lakukan?
apakah kita akan terus berkorban dan setia dalam pelayanan kita seperti Paulus, atau berhenti di tengah jalan? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Di sini seperti yang ada dalam pembacaan kita mengenai tentang rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja yang curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 13 mengatakan, orang dunia seringkali melihat segala sesuatu dari apa yang terlihat oleh kasat mata. Itulah sebabnya mereka mudah tertipu dan terperdaya karena tidak sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Hal-hal tidak benar dan yang palsu ini tidak hanya terjadi di dunia luar, tapi juga terjadi dalam dunia pelayanan. Ada banyak orang menyebut dirinya pelayan Tuhan, tetapi cara hidupnya sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan. Rasul Paulus di sini menyebutnya sebagai rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mengenai rasul-rasul palsu disebutkan oleh Rasul Paulus ini, itu jelas bukan Rasul Petrus maupun ke-11 rasul lainnya. Terhadap ke-12 rasul itu, Rasul Paulus memberikan penghormatan dengan menyebut mereka sebagai rasul-rasul yang tidak ada taranya. 2 Korintus 11 ayat 5. Atau rasul-rasul yang luar biasa. Rasul-rasul palsu yang dimaksud Paulus adalah para pengajar yang mengajarkan Injil yang lain daripada Injil yang diberitakan olehnya. Keberadaan para pengajar yang mengajarkan Injil yang lain ini juga disebutkan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, misalnya Galatia 1 ayat 6. Rasul Paulus juga menyebutkan secara lebih lebih terinci untuk para pengajar atau rasul palsu itu dalam suratnya kepada jemaat di Roma, yang mengatakan bahwa, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Mereka di sini yaitu merujuk kepada para pengajar atau rasul palsu tersebut yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatan telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Roma 16 ayat 17-20. Saudara-saudariku, Rasul Paulus, Rasul Yohanes pun menyebutkan adanya pengajar atau nabi-nabi palsu, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah, dan mereka itu berkhotbah dengan membicarakan hal-hal duniawi. Maka di kalangan jemaat abad awal sudah ada para pengajar sesat atau dokestim dan gnostik yang mengajarkan bahwa Kristus yang tersalib itu bukan sungguh-sungguh Kristus, melainkan hanya bayangan atau ilusi atau patung yang dilihat orang menyerupai seperti Kristus itu. Mereka tidak bisa menerima bahwa jika Kristus sungguh dari Allah, maka ia harus menderita sedemikian hebatnya dan mati sebagai terhukum. Dengan demikian, para pengajar sesat itu menentang penderitaan dan mereka mengajarkan Kristus yang lain daripada yang diajarkan oleh para rasul. Ajaran sesat ini ditentang oleh para rasul yang asli, termasuk Rasul Petrus, Yohanes, dan Paulus. Rasul Paulus berkali-kali mengajarkan bahwa Kristus sungguh mati, sebab kebangkitannya itu hanya mungkin terjadi setelah ia mati. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23-24 mengatakan bahwa, tetapi kamu memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi,
suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Menurut 1 Korintus 2 ayat 2. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Galatia 3 ayat 1. Dari ketiga nats yang mengantarkan kita tentang ajaran Yesus Kristus ini sejalan dengan pengajaran Kristus yang telah berkali-kali memberitakan kepada para murid-muridnya bahwa Ia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka salah satu ciri otentik seorang rasul adalah jika ia turut menderita bersama Kristus untuk mewartakan Injil demi memenangkan jiwa-jiwa. Dan hal-hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Korintus, dalam perikop 2 Korintus 11 tersebut. Seperti dalam ayatnya 23-33 ada kata disesah, didera, dilempari batu, terkatung-katung di laut, diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, tidak tidur, lapar dan haus, kedinginan dan seterusnya. Penderitaan ini dianggapnya sebagai salib yang harus dipikulnya sebagai pengikut Kristus sebagaimana diajarkan olehnya. Para rasul tidak takut menderita dalam mewartakan Injil, sebab mereka melihat penderitaan mereka sebagai partisipasi dalam penderitaan Kristus yang sudah terlebih dahulu menderita dan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Rasul Petrus juga kurang lebih mengajarkan hal yang sama, yaitu bahwa penderitaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang Kristen. Dalam suratnya, Rasul Petrus mengajarkan agar jemaat melihat penderitaan Kristus sebagai teladan, agar mereka tidak takut menderita untuk berbuat baik, agar mereka sanggup menderita dengan sabar, agar mereka tidak takut menderita untuk menghindari dosa, hidup sebagai orang Kristen dan tidak takut menderita sebagai seorang Kristen. Selanjutnya, Rasul Petrus juga memperingatkan jemaat akan adanya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu yang hidup berfoya-foya dan menyukai kenikmatan duniawi. Mereka itu telah mengenal jalan kebenaran atau Kristus ini dan melepaskan diri dari kecengkraman dunia. Namun kemudian terlibat lagi di dalamnya sehingga keadaannya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Seperti perumpamaan anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Maka jelas di sini saudara-saudara bahwa baik Rasul Paulus maupun Rasul Petrus mengencam nabi-nabi palsu itu. Dan nabi-nabi palsu itu bukan berasal dari ke-12 rasul. Di sini juga dalam penjelasan The Never Bible di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 dan ayat 12, pasal 12 ayat 18, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus atas tingkah lakunya sebagai seorang Rasul Kristus. Untuk hal ini ia berkali-kali minta maaf, tapi ia merasa perlu untuk menjelaskan kepada mereka semua untuk menanggapi serangan para penentangnya. Maka kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengisahkan segala penderitaan yang dialaminya sebagai seorang Rasul Kristus, atau seperti yang juga dialami oleh ke-12 rasul lainnya. Penderitaan Rasul Paulus itu dibarengi juga oleh pewahyuan Allah yang ajaib padanya, sehingga jemaat dapat menyadari tentang siapa Rasul ini yang telah berkhotbah di tengah-tengah mereka dan membandingkan antara mandat yang diterimanya dengan apa yang diklaim oleh para penentang tersebut. Selanjutnya, perikop ini juga ingin mengisahkan tentang semangat Rasul Paulus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia mempersembahkan hidupnya untuk jiwa-jiwa tersebut tanpa mencari pujian manusia. Ia memulai perikop ini dengan memohon maaf
jika ia kelihatannya terdengar seperti sedang memegahkan diri dan ia menyebutnya sebagai kebodohanku. Namun ia terus melanjutkannya, yaitu bahwa ia tidak mempunyai motif duniawi sedikit pun dengan khotbahnya di Korintus. Sekali lagi ia minta maaf atas kebodohannya itu dan menyebutkan alasan lain yang mendukung klaimnya sebagai pelayan Kristus, yaitu bahwa ia telah menderita dalam tugas pewartaan Injil dan bagaimana Tuhan telah memberikan karunia penglihatan kepadanya. Akhirnya dalam 2 Korintus 12 ayat 11-18, Rasul Paulus sekali lagi meminta maaf atas kebodohannya itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini banyak orang lebih suka mengumpulkan bulu-bulu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu mereka tidak lagi peduli dengan kualitas rohani dari para pelayan Tuhan. Yang penting keinginan telinganya terpuaskan. Tak mengherankan banyak bermunculan pelayan-pelayan Tuhan palsu untuk menyamar. Melihat hal ini, Rasul Paulus tidak tinggal diam. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dibedakan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah diherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Di sini Alkitab memperingatkan kita bahwa di masa-masa akhir banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Ingat, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kunci agar tidak jatuh dalam rupa-rupa pengejaran